to remember. The scene starts to crumble to the sound of the drums. Oh boy, there ain't no need to buy the diamond ring. It ain't no big thing, just show her a little Hai semua, di sini kami akan menjelaskan mengenai uji normalitas Lilifore secara manual. Pengujian normalitas adalah suatu analisis yang dilakukan untuk menguji apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Uji Lilifore merupakan pengujian normalitas distribusi. Dengan uji Lilifore pada umumnya digunakan untuk data tunggal. Di sini kami akan menjelaskan tentang uji normalitas Lilifore. Di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, membuat hipotesis dan menyusun sebaran data yang akan diuji dari nilai yang terkecil ke besar menggunakan tabel. Yang kedua, menghitung nilai normal setiap data Z dengan rumus Z sama dengan XI dikurang X bar per SD. Ketiga, menggunakan Z tabel untuk menentukan luas di bawah kurva normal baku. Keempat, menentukan luas kurva Z dengan melihat tabel Z negatif dan positif. 5. Menghitung SZ, yakni frekuensi kumulatif relatif dari masing-masing dibagi jumlah data. 6. Menentukan nilai Lilifore, hitung L hitung dengan rumus L hitung sama dengan nilai mutlak FZ dikurang SZ. 7. Menentukan nilai Lilifore tabel. 8. Membandingkan nilai Lilifore, hitung dan nilai Lilifore tabel dan kesimpulan sesuai dengan hipotesis. Saja ke contoh soal. Di sini ada contoh soal diketahui hasil jumlah benar soal statistik dari 150 nomor soal pilihan ganda yang diikuti oleh 40 mahasiswa adalah sebagai berikut. Di sini ada nilai-nilainya. Nah, jika diketahui juga nilai rata-rata X sama dengan 109,9 dan standar deviasinya SD sama dengan 18,85. Ujilah normalitas dari data tersebut dengan alfa sama dengan 0,05. Penyelesaiannya, yang pertama membuat hipotesis, menyusun sebaran data yang akan diuji dari nilai terkecil ke terbesar menggunakan tabel. Hipotesisnya yang pertama H0 sama dengan data distribusi normal. Yang kedua HA sama dengan data tidak berdistribusi normal. Kemudian kita akan membuat tabel terlebih dahulu, yang dimana kita akan menyusun dari nilai terkecil hingga terbesar. Di sini nilai terkecil yakni 66 dan nilai terbesar 144. Dan di tabel terdapat frekuensinya itu 1 dan ada juga 2. Jadi nilai frekuensi tersebut dijumlahkan dan menjadi 40. Kedua, menghitung nilai normal setiap data Z dengan rumus Z sama dengan XI dikurang X bar per SD. XI adalah sama dengan nilai, X bar sama dengan rata-rata, SD standar deviasi, X dari soal tersebut adalah 109,9 dan standar deviasinya 18,82. Lalu langsung saja kita di sini akan menghitung nilai Z. Contoh untuk data 1, Z sama dengan XI dikurang X bar per SD. Z sama dengan 66 dikurang 109,9 per 18,82. 66 dari nilai X dan 109,9 dari nilai X bar. Nah, 18,82 itu dari standar deviasi yang ada di soal. Jadi Z sama dengan min 43,9 dari 66 dikurang 109,9 per 18,82 dibagi, jadi Z sama dengan min 2,33. Selanjutnya adalah tahap ketiga.
Setelah kita mendapatkan nilai Z, kita langsung saja mencari nilai Z pada tabel dengan menggunakan Z-tabel untuk menentukan luas di bawah kurva normal baku. Berikut telah disajikan Z-tabel, di mana pada area ini seluruhnya berada di bawah kurva normal baku dari 0 sampai Z. Bisa dilihat pada tabel ini, pada contoh data tabel pertama, Z bernilai minus 2,33. Untuk menentukan luas di bawah kurva normal baku, tanda minus dihilangkan, maka menjadi 2,33. Untuk mendapatkan nilai 2,33 pada Z-tabel, maka perlu dilakukan pemisahan menjadi 2,3 dan 0,03. 2,3 bisa dilihat di sebelah baris, sedangkan 0,03 adalah di bagian kolom. Tarik garis antara kedua bilangan sampai bertemu di pertengahan, maka didapatkan hasil 0,4901. Maka pada data tabel pertama, nilai Z-tabel adalah 0,4901. Contoh data yang kedua yakni 76. Nilai Z dari 76 adalah minus 1,80. Tanda minus dihilangkan, maka menjadi 1,80, lalu dipisahkan menjadi 2, menjadi 1,8 dan 0,0. 1,8 dilihat di Z-tabel bagian baris, dan 0,00 dilihat di sebelah kolom. Tarik garis antara kedua angka tersebut, maka hasil yang didapat adalah 0,4641. Selanjutnya, setelah paham cara mencari Z pada tabel, adalah menentukan Z-tabel untuk data awal sampai akhir. Z-tabel ini memiliki 3 tipe. Yang pertama, Z-tabel kurva normal baku 0 sampai Z. Yang kedua, Z-tabel positif. Dan yang ketiga, Z-tabel negatif. Selanjutnya adalah tahap keempat, yakni menentukan luas kurva FZ dengan melihat tabel Z negatif dan tabel Z positif. Contoh pada data yang pertama, Z sama dengan minus 2,33, lalu lihat baris pada tabel Z negatif di angka minus 2,3, lalu lihat bagian kolom yang bernilai 0,03. Setelah melihat kedua bilangan tersebut, tarik garis, maka didapatkanlah hasil 0,0099. Setelah mendapatkan nilai dari tabel Z negatif, masukkan data ke dalam tabel bagian FZ. Contoh untuk data tabel Z positif, yakni misalkan pada nilai 110 pada tabel, nilai Z sama dengan 0,01, berarti 0,0 dan 0,01. Di baris lihat angka 0,0 dan di kolom lihat angka 0,01. Lalu tarik garis di antara data tersebut, maka didapatkan hasil 0,5040. Begitulah cara menentukan nilai tabel FZ. Setelah mendapatkan nilai tabel FZ, kita dapat melanjut ke tahap yang kelima, yakni menghitung nilai SZ, yakni frekuensi kumulatif relatif dari masing-masing dibagi jumlah data. Untuk mendapatkan nilai SZ, maka diperlukan rumus SZ sama dengan jumlah frekuensi kumulatif tiap data dibagi jumlah data. Contoh pada data yang pertama, maka langsung dapat diaplikasikan kepada rumus SZ sama dengan jumlah frekuensi kumulatif tiap data dibagi jumlah data. SZ sama dengan 1/40, di mana 1 adalah frekuensi dan 40 adalah jumlah data. Maka
1 dibagi 40 hasilnya adalah 0,025. Setelah mendapatkan hasil lalu dimasukkan ke dalam tabel EZ. Contoh yang kedua adalah pada data yang kedua, EZ sama dengan jumlah frekuensi kumulatif tiap data dibagi jumlah data, sama dengan 1 ditambah 1 dibagi 40. Kenapa 1 ditambah 1? Karena frekuensi kumulatif adalah frekuensi sebelum ditambah frekuensi yang akan dihitung. Begitupun seterusnya hingga akhir. Maka dapatkan hasil 1 ditambah 1 dibagi 40 atau 2 dibagi 40 adalah 0,050. Begitupun seterusnya hingga akhir, hingga EZ sama dengan 40/40. Kenapa 40/40? Karena 40 sebagai pembilang adalah jumlah frekuensi kumulatif dan 40 sebagai penyebut adalah jumlah data, maka didapatkan hasil 1,000 atau 1. Setelah diperoleh seluruh hasil, maka lanjut ke tahap berikutnya. Karena menentukan nilai Lily for hitung L hitung dengan rumus L hitung sama dengan FZ dikurang EZ. Di sini sudah diketahui FZ dan SZ yang tadi lalu dikurangkan. Dan ingat ini adalah mutlak, maka nilai min menjadi plus. Atau nilai negatif berubah otomatis menjadi nilai positif. Diberikan contoh L yang pertama sama dengan FZ dikurang EZ sama dengan 0,0099 dikurang 0,025. Hasilnya minus 0,0151 karena mutlak, jadi hasilnya sama dengan 0,0151 positif. Setelah itu dihitung semua data sampai data ke-40 atau data yang terakhir. Nanti hasilnya ada seperti pada tabel. Setelah kita hitung data per tabel, maka kita bisa menentukan mana data yang paling kecil dan data yang paling besar. Setelah kita ketahui data yang paling kecil dan data yang paling besar, dan kita temukan data yang paling besar itu ada di tabel bagian mana, ternyata tabel tersebut ada di nilai 133 atau pada 0,0407 L hitung terbesar. Setelah kita menghitung semua data, maka angka yang terbesar merupakan Lily for hitung. Selanjutnya yang ketujuh, menentukan nilai Lily for tabel. Ini adalah bentuk Lily for tabel. Bentuk tabel untuk Lily for. Jadi tadi pada soal sudah diketahui jumlah data pada soal sebanyak 40 data serta dan alfanya diketahui 0,05. Pada tabel jika datanya lebih dari 30 maka ada rumus di bawah seperti pada tabel yang di bawah. Maka menggunakan rumus 0,886 per akar N. Maka langsung saja L tabel sama dengan 0,886 dibagi akar N sama dengan 0,88N dibagi akar 40 sama dengan 0,1400 atau 0,1400. Maka angka 0,1400 atau 0,1400 merupakan L tabel dan merupakan Lily for tabel. Jika data kita atau sampel kita kurang dari 30, maka angka-angka sudah tertera pada tabel di atas. Kemudian cara yang ke-8 yaitu membandingkan nilai Lily for hitung dan nilai Lily for tabel dan kesimpulannya sesuai dengan hipotesis. Jika nilai L hitung lebih dari sama dengan nilai L tabel, maka H0 ditolak. Dan nilai L hitung kurang dari L tabel, maka H0 diterima. Jadi H0 adalah data berdistribusi normal dan HA adalah data tidak berdistribusi normal. Nilai L hitung sama dengan 0,0407 dan nilai L tabel sama dengan 0,1400.
Dari data tersebut, diketahui nilai L hitung kurang dari nilai L tabel atau 0,0407 kurang dari 0,1400, maka H0 diterima. Jadi kesimpulannya dari data tersebut berdistribusi normal. Jadi seperti itu cara menentukan uji normalitas Lilievore.